Halo guys, lanjutan part 2 dari kelompok 3. Simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata ialah rata-rata jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya. Sedangkan kegunaannya ialah untuk mengetahui seberapa jauh nilai data yang menyimpang dari rata-ratanya. Rumusnya ialah SR sama dengan sigma 1 sampai ke N mutlak XI min X bar dibagi N. Oke, kembali lagi ke materi selanjutnya, yaitu ukuran penyebaran data dengan saya Sheila Damayanti dengan NPM 202013500155. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai simpangan rata-rata atau biasa disingkat dengan SR. Simpangan rata-rata itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu data kelompok dan data tunggal. Tetapi untuk saat ini, saya hanya akan menjelaskan mengenai data tunggal saja. Apa sih data tunggal itu? Data tunggal ialah data yang disajikan secara sederhana atau data yang berasal dari diri itu sendiri. Sedangkan data kelompok ialah data yang sudah disajikan dalam bentuk tabel frekuensi. Seperti itu perbedaannya, dan di sini sudah ada soal 3254, 324. Maka simpangan rata-ratanya adalah, ya, di sini sudah ada rumusnya, yaitu simpangan rata-rata atau SR. Kita kupas dulu ya. Sigma dari 1 sampai ke N mutlak XI min X bar per N. Kita bahas satu persatu. Sigma adalah jumlah, XI ialah data itu sendiri, min X bar. X bar itu apa sih? X bar ialah nilai rata-rata per N. N itu apa? N banyak data. Baik, itu rumus simpangan rata-rata, dan di sini ada mutlak. Mutlak ialah selalu positif. Jadi jika nilainya negatif, maka jika mutlak, maka nilainya akan menjadi positif. Seperti itu ya. Baik, kita akan lanjut kepada contoh soal yang sudah saya tulis di sini. Kita akan menggunakan rumus SR untuk simpangan rata-rata. Pertama kali yang harus dicari ialah X bar atau nilai rata-rata. X bar dari data yang sudah tertulis di sini, kita tulis rumusnya. X bar itu apa sih rumusnya? Jumlah dari seluruh data dibagi banyak data, seperti itu. For your information, untuk data tunggal ini sebenarnya banyak sekali bentuknya. Ada list seperti di sini, ada tabel, ada frekuensi, dan masih banyak lagi. Tetapi untuk yang kita bahas saat ini ialah dalam bentuk list data. Kita tulis 3 ditambah 2 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 4 per jumlah atau banyak dari data tersebut. Bukan jumlah ya, tapi banyak data. Berapa sih? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baik, banyak datanya ada 7 atau N-nya sama dengan 7. Kita totalkan terlebih dahulu. Berapa totalnya? Yaitu 23. Dibagi banyak data 7. Berapa hasilnya? 3,29. Baik, ini sudah dihitung ya, hasilnya 3,29. Apakah ini hasilnya? Ya, tentu saja bukan. Itu adalah hasil dari X bar atau nilai rata-rata. Kita cari terlebih dahulu SR-nya. Kita tulis di samping karena di bawah mungkin sudah tidak muat lagi. SR sama dengan sigma data dari 1 ke N mutlak XI min X bar per N. Baik, sudah kita tulis rumusnya. Sigma itu ialah jumlah dari data XI min X bar. X barnya 3,29 sudah kita cari. Data XI ialah 3254324. Itu adalah data XI. Kita rincikan dari 3 sampai 4 atau secara satu persatu kita akan rincikan dan tuliskan di papan tulis. Untuk data yang pertama yaitu ada angka 3. Kita tulis mutlak 3 min X bar. X barnya itu 3,29 sudah kita cari. Kita tulis 3,29 mutlak plus, jangan lupa ditambah karena di rumusnya itu adalah sigma. Jadi semuanya kita harus totalkan. Untuk yang kedua, mutlak dari data kedua ada angka 2 min X bar. X barnya 3,29 kita masukkan. Mutlak tambah, jangan lupa ditulis tambah. Nah, di sini kita masukkan data yang ketiga yaitu angka 5. Min X bar, X barnya 3,29 kita masukkan. Mutlak
Tambah lagi data selanjutnya yaitu ada angka 4. Kita masukkan min X bar-nya 3,29. Baik, mutlak. Tambah lagi untuk data selanjutnya. Ada di angka 3, baik kita tulis 3 min X bar 3,29 mutlak plus data selanjutnya ada angka 2 min X bar 3,29 mutlak plus data yang terakhir ada angka 4 min X bar 3,29 mutlak per N. N-nya berapa? Banyak data yang tadi sudah kita cari. Banyak data ada 7, kita tulis per 7. Baik, sudah kita tulis untuk XR-nya. Kita akan totalkan secara satu per satu. Untuk yang pertama itu ada 3 min 3,29, hasilnya berapa? Min 0,29. Baik, di dalam mutlak kita tulis terlebih dahulu di sini, semoga kelihatan, plus 2 min 3,29. Berapa hasilnya? Yap, min 1,29. Baik, untuk yang selanjutnya kita akan totalkan juga 5 min 3,29. Berapa hasilnya? Yap, 1,71 hasilnya positif. Yang selanjutnya itu ada 4 min 3,29, hasilnya 0,71. Untuk yang selanjutnya 3 min 3,29 itu ada di 0,29. Baik, yang selanjutnya 2 min 3,29. Ada hasilnya min 1,29 dan yang terakhir 4 min 3,29 hasilnya berapa? Yap, 0,71. Baik, kita akan totalkan atau jumlahkan seluruh data yang sudah kita tulis. Di sini ada mutlak. Mutlak itu apa? Tadi sudah dijelaskan. Nilai yang selalu ada di dalam nilai mutlak maka akan selalu menjadi positif. Singkatnya, apapun yang negatif akan menjadi positif jika itu ada mutlak. Kita tulis yang pertama 0,29 itu minus menjadi positif, plus yang kedua ada 1,29. Baik, untuk yang selanjutnya ada 1,71. Kita tulis secara satu persatu semuanya di sini dari 1 sampai data terakhir. Jika sudah ditulis semua, maka semuanya data yang sudah kita totalkan akan dibagi N atau banyak data. N-nya tadi ada 7. Baik, setelah ditotalkan, dari semua ini akan kita totalkan ada 7. Kita totalkan seluruh data yang sudah kita tulis di sini. 0,29, 1,71 kita totalkan berapa? 6,29 per N atau 7 banyak data dari yang soal kita lakukan ini. Berapa hasilnya? 0,9. Ini adalah hasil dari simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata yang sudah kita cari dalam bentuk list data, SR sigma XI min X bar per N adalah hasilnya 0,9. Ini adalah hasil dari SR dalam bentuk list data ya. Dan ada juga di sini dalam bentuk tabel. Untuk dalam bentuk tabel di sini adalah data tunggal ya, bukan data kelompok. Data tunggal 2-nya ada 2, 3-nya ada 2, 4-nya ada 2, 5-nya ada 1, dan jika ditotalkan frekuensinya adalah 7, sama dengan N yang tadi di list data. Baik, kita akan membahas simpangan rata-rata dalam bentuk tabel. Di dalam tabel ini termasuk data tunggal ya. Kita akan hapus terlebih dahulu dan kita akan bahas. Yap, pembahasan selanjutnya itu ialah simpangan rata-rata dalam bentuk tabel. Di sini data tunggal juga sama dengan list tadi, hanya saja disajikan dalam bentuk tabel. Kita lihat untuk list datanya 2-nya ada 2. Kita lihat di list data. Apakah 2 ada 2? Ya, baik. 2-nya ada 2 sama. Dan untuk data selanjutnya 3-nya ada 2. Di sini juga 3-nya ada 2, begitupun selanjutnya. Dan kita akan totalkan untuk frekuensi sama dengan N atau banyak data, totalnya itu ada 7. Baik, angka 7 itu adalah N atau banyak data atau frekuensi kalau dalam bentuk tabel. Untuk mengenai rumusnya, untuk SR list data itu lebih sedikit karena datanya juga lebih sedikit. Sigma 1 sampai N mutlak XI min X bar per N atau banyak data. Untuk yang tabel SR sigma 1 sampai ke N FI mutlak XI min X bar per sigma FI. Perbedaannya ada di mana sih? Yap, ada di FI atau frekuensi. Frekuensi sama dengan banyak data, totalnya 7. Sigma FI 7 sama dengan N atau banyak data. Baik, seperti itu. Untuk rumus
SR dari list data dan tabel. Baik, untuk rumus simpangan rata-rata itu sama, yang kita cari X barnya. X bar di sini rumusnya berbeda dengan list data, sigma FI kali XI per sigma FI. Di sini sudah ada kolom dari FI XI. FI XI, FI dikali XI, FI-nya itu ada 2. XI-nya juga ada 2, kita kalikan 2 dikali 2, 4. FI-nya 3 dikalikan 2, 6. 4 dikali 2, 8. Dan 5 dikali 1, itu berapa? 5 dikali 1, 5-nya ada 1 ya, 5. Baik. Di sini yang kita butuhkan sigmanya. Baik, sigma dari FI dikali XI. Kita totalkan dari FI XI ini kolomnya 4 tambah 6 tambah 8 tambah 5 berapa? Ya, hasilnya ada 23. Kita tulis sigma FI dikali XI 23. Sigma FI tadi sudah kita totalkan untuk sigma FI ya. Di kolom frekuensi totalnya ada 7 atau sama dengan N atau banyak data. 23 per 7. Berapa hasil dari 23 per 7? Tadi sudah kita totalkan sama X bar 3,29. Ini hasilnya? Yap, bukan. Ini adalah hasil dari X bar atau nilai rata-rata. Untuk X bar itu apa? X bar nilai rata-rata yang ada dalam rumus SR. Baik, SR-nya belum ketemu ya. Kita akan cari SR dari rumus tersebut. Apa saja yang kita butuhkan dari SR? Tadi yang sudah kita cari X bar sigma 1 sampai ke N. Kita tulis kembali FI mutlak XI min X bar mutlak. X barnya sudah kita ketahui ya, hasilnya 3,29. Apa yang belum diketahui? XI min X bar. Sini sudah ada kolomnya, kita akan kalikan X barnya 3,29. Di sini yang belum dicari XI min X bar. Sudah ada kolomnya ya, kita tulis di sini XI min X bar, tinggal kita hitung saja. XI min X bar. XI-nya 2, X barnya 3,29, kita kurangin 2 kurang 3,29, berapa? Min 1,29. Baik, untuk yang kedua, 3 dikurang X barnya 3,29, itu ada berapa? Min 0,29. Lanjut ke yang ketiga, ada di 4, XI-nya 4, X barnya 3,29, kita kurangin berapa hasilnya? Positif 0,71. Dan yang terakhir ada di angka 5, XI nya 5 dikurangin X bar min 329, itu kita kurangi 5 kurang 3,29 berapa? 1,71. Di sini sudah jelas ya kalau ini mutlak. Mutlak ialah apa? Selalu positif walaupun di dalamnya negatif. Karena ada mutlak maka hasilnya akan menjadi positif. Kita lanjut ya untuk XI min X bar. Tadi sudah kita ketahui, itu nilainya sudah kita hitung, dan yang kita butuhkan sekarang sigma mutlak XI min X bar. Di sini akan kita hapus terlebih dahulu ya. Untuk cari mutlak, kita akan tulis, melanjutkan mutlak XI min X bar ya. Kita tulis di kolom ini untuk XI min X bar mutlak. Dan kita lanjutkan untuk XI min X bar yang mutlak. Mutlak itu apa? Mutlak itu selalu positif. Di situ negatif, kita akan tulis menjadi positif karena nilainya mutlak baik, kita positifkan. Yang pertama ada 1,29, kita tulis positif, 0,29, 0,71 sudah positif ya. Dan di sini 1,71 juga sudah positif. Kita tulis untuk yang kita butuhkan di sini adalah sigma FI mutlak XI min X bar. Di sini XI min X bar sudah ketahui, di sini kita akan tulis FI mutlak XI min X bar. Kita akan tulis per kolom ya agar lebih mudah. Kita tulis 1 2 3 4 5 6. Untuk kolom FI ada di kolom 2. Dan untuk XI min X bar itu mutlak ada di kolom 5. Maka kita akan kalikan kedua kolom tersebut. Baik, untuk yang pertama 2 dikali 1,29 ada 2,58. Untuk yang kedua 2 dikali 0,29 itu berapa? 0,58. Untuk yang ketiga 2 dikalikan 0,71 1,48, 1 dikali 1,71 1,71. Untuk semuanya akan kita totalkan hasilnya 6,29. Ini adalah hasil dari sigma FI mutlak XI min X bar. Hasilnya 6,29.
Kita tulis 6,29 dibagi sigma FI berapa tadi? Kita sudah totalkan hasilnya 7. Kita bagi 6,29 tadi dibagi 7 berapa hasilnya? 0,9. Baik, itu adalah hasil dari simpangan rata-rata dalam bentuk tabel. Sama saja dengan yang list. Jika kalian menemukan data yang lebih singkat, bisa menggunakan list data, dan jika datanya lebih banyak, bisa menggunakan tabel. Dengan rumus seperti ini, materi yang saya sampaikan semoga dipahami. Yang kedua ada varians dan standar deviasi. Dasar perhitungan varians dan standar deviasi adalah keinginan untuk mengetahui keragaman suatu kelompok data. Varians memiliki rumus S² sama dengan sigma 1 sampai N dalam kurung XI min X bar. Sedangkan standar deviasi memiliki rumus S sama dengan akar S². Dengan saya Sylvia, di sini saya akan memaparkan materi ukuran penyebaran data tunggal. Sebelum memulai, kita harus mencari tahu dulu varians atau ragam dan juga simpangan waktunya. Di sini ada salah satu contoh soal, diketahui data 3,2,5,3,4. Sebelum mencari datanya, kita harus mencari X-bar dulu. Rumus X-bar itu apa sih? Rumus X-bar itu tinggal ditambahin aja. 3 ditambah 2 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 4 per, karena di sini ada 7, kita langsung dibagi 7 aja. 3 tambah 2 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 4 adalah 2, 3. Langsung dibagi aja 7. Maka total X-bar adalah 3,29. Setelah mengetahui X-bar 3,29, langsung ke rumus varians atau ragam. Rumusnya itu S² sigma 1 sampai N dalam kurung XI min X bar kuadrat per N. Langsung ditambahin aja, karena di sini X bar sudah ketahuan 3,29, tinggal tambah aja. X1 ini ada 3. 3 dikurangin X bar 3,29, 3,29 dan untuk kuadrat ditambah X1 ada 2 dikurang X bar 3,29 kuadrat ditambah 5 dikurang 3,29 kuadrat, lalu ada 4 dan begitu pun seterusnya. Terus ada 3, terus ada 2, terus ada 4. Lalu dibagi N itu 7. Sama dengan 3 dikurang 3,29 adalah minus 0,29. Jangan lupa ditaruh kuadratnya juga. 2 dikurang 3,29 adalah 1 min 1,29 kuadrat. Lalu 5 dikurang 3,29 adalah 1,71 kuadrat. Setelah 5, kita langsung lanjut ke 4. 4 dikurang 3,29 adalah 0,71. Ditambah lagi kuadratnya. Setelah itu 3 dikurang 3,29 minus 0,29. Minus 0,29 kuadrat. Setelah itu ada 2 dikurang 3,29. Tadi udah 2 itu minus 1,29 kuadrat. Yang terakhir 4 dikurang 3,29. 0,71 kuadrat. Dibagi N-nya tetap 7.
1,29 pangkat 2 yaitu 0,0841 ditambah minus 1,29 kuadratin jadi 1,6641. Setelah itu 1,71 kuadrat jadinya 2,9241 ditambah 0,71 dikuadratin jadi 0,504. Minus 0,29 dikuadratin jadinya 0,0841. Minus 1,29 dikuadratin 1,6641. Setelah itu 0,71 kuadrat dikuadratin hasilnya 0,5041 dibagi, ini 7-nya turun lagi, lanjut S kuadrat sama dengan, karena ini udah diturunin semua, langsung aja ditambahin 0,0841 ditambah 1,641 ditambah 0,292 ditambah 0,5041 ditambah 0,0841 ditambah 1,641 ditambah 0,5041 yang hasilnya adalah 7,4287 dibagi 7, maka hasilnya adalah 1,06. Setelah sudah ketemu varians atau ragamnya yang hasilnya adalah 1,06, lanjut dicari simpangan bakunya. Simpangan baku sama dengan S akar kuadrat. Taruh aja S-nya udah ketahuan 1,06, jadi hasilnya adalah 1,029. Ini adalah hasil akhirnya. Contoh selanjutnya dalam bentuk tabel. Memiliki rumus S kuadrat sama dengan sigma 1 sampai N Fi dalam kurung Xi min X bar kuadrat per sigma 1 sampai N Fi. Ini adalah rumus untuk tabel. Untuk mencari rumus tabel sebelumnya harus mencari X bar terlebih dahulu. Mencari X bar. Rumus mencari X bar adalah X bar sama dengan sigma I sampai N Fi